زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Al-muallif penulis kitab Adabul Ishrah wa Dzikrus Suhbah wal Ukhuwah Syekh Abdul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazzi rahimahullah menyebutkan pembahasan yang terakhir di dalam kitab ini. Beliau mengatakan adabul bawatin, adab-adab batin. Setelah beliau menyebutkan adabul jawarih, adab-adab anggota tubuh lahiriah, terkhusus di dalam persahabatan antara seseorang dengan yang lain. Bagaimanakah semestinya anggota tubuh bersikap dan beradab ketika berinteraksi dengan orang lain? Maka berikutnya beliau rahimahullah menerangkan sebagian tentang adabul bawatin, adab-adab batin seseorang di saat dia berinteraksi dengan orang lain. Bagaimanakah semestinya batinnya? Sebelumnya perlu kita fahami bahwa adab, dan nampaknya pernah kita pelajari, adab pengertiannya adalah isti'mal ma yuhmad qawlan wa fi'lan. Adab yaitu mempergunakan segala sesuatu yang terpuji, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Itulah adab. Dan adab juga diterangkan oleh ulama yang lain. Pengertiannya adalah isti'mal al-khuluqil jamil, mempergunakan akhlak yang indah. Mempergunakan akhlak yang indah. Demikian pula terdapat pengertian yang lain untuk adab, yaitu ijtima' khisalil khair fil 'abd. Ijtima' khisalil khair, terkumpulnya perangai-perangai yang baik pada seorang hamba. Sehingga dari beberapa pengertian ini dan pengertian-pengertian lain yang diterangkan oleh para ulama, insyaallah akan semakin terfahami apa yang dimaksud dengan adab. Dan adab sebagaimana yang diterangkan oleh penulis rahimahullah di sini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah adab zahir atau adabul jawarih, adab lahiriah atau adab anggota tubuh yang nampak. Lalu yang kedua adalah adabul bawatin, adab-adab batin. Adab yang dibahas di dalam kitab ini hanyalah seputar adab di dalam berinteraksi dengan sesama manusia, terkhusus sahabat dan saudara kita. Namun tentunya adab cakupannya lebih luas daripada itu. Adab secara umum, secara global lebih luas daripada sekedar adab di dalam interaksi sesama manusia. Bahkan diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, wal adab huwa ad-dinu kulluh. Adab itu merupakan ad-din kulluhu,
agama seluruhnya. Jadi penerapan agama Islam, syariat Islam secara keseluruhan itulah adab. Adab yaitu menerapkan agama Islam, baik itu akidahnya, ibadahnya, muamalahnya dan lain sebagainya, semuanya. Itulah adab. Kemudian diterangkan oleh para ulama bahwa adab ditinjau dari kepada siapa kita beradab dan bermuamalah, secara global dapat dibagi menjadi dua lagi. Ditinjau dari segi dengan siapa kita bersikap, berinteraksi. Yang pertama adalah adab bersama Allah, dan yang kedua adalah adab bersama sesama makhluk. Yang pertama adab bersama Allah, bersama Sang Pencipta, dan yang kedua adalah adab bersama sesama makhluk. Adab bersama Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya adalah al-qiyam bidinih. Prinsipnya adalah al-qiyam bidinih, melaksanakan, menerapkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula adab bersama Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya juga adalah ma'rifatullah bi asma'illahi wa sifatih wa ma'rifatu dinillah wa syar'ih. Prinsip adab bersama Allah Subhanahu wa taala juga adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan mengenal agama serta syariatnya. Nah, itu dasarnya. Ketika kita mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah beserta perincian-perinciannya, pemahamannya yang benar, maka kita akan semakin beradab bersama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya, maka dia akan sulit untuk beradab kepada Allah. Demikian pula adab bersama Allah didasari oleh ma'rifatuddin al-islami, memahami agama Islam. Sebab agama Islam itu merupakan syariat Allah, berisi perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam yang kedua, setelah beradab kepada Sang Khaliq, Sang Pencipta yaitu Allah, adalah beradab kepada sama makhluk. Dan beradab kepada sama makhluk secara umum yaitu muamalatuhum ala ikhtilafi maratibihim bima yaliqu bihim, seperti yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Madarijus Salikin. Al-adab ma'al khalq, adab bersama sesama makhluk, yaitu muamalatuhum, berinteraksi dengan mereka ala ikhtilafi maratibihim, dengan perbedaan derajat mereka, derajat tingkatan mereka, bima yaliqu bihim, dengan cara yang sesuai, yakni berinteraksi dengan makhluk dengan cara yang sesuai dengan apa? Ini sesuai dengan tingkatan mereka masing-masing, derajat mereka. Di antara makhluk ada yang tingkatannya adalah tingkat makhluk tertinggi, yaitu para nabi dan para rasul. Demikian pula para malaikat. Nah, bagaimana sikap dan adab kita terhadap mereka? Ya, tentu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian di bawah para nabi dan para rasul, ada as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin, orang-orang salih. Bagaimana sikap terhadap mereka? Ya, tentu sesuai dengan kedudukan mereka. Demikian pula di antara mereka, di antara manusia, di antara makhluk, ada makhluk-makhluk yang buruk. Nah, bagaimana sikap terhadap mereka? Itulah adab.
sehingga beradab kepada sesama makhluk sesuai dengan tingkatan mereka masing-masing. Ya, tentu ini dipelajari ya dari syariat. Kemudian penulis rahimahullah ya, seperti tadi setelah menerangkan adab-adab berinteraksi dengan sahabat-sahabat kita secara lahiriah, ya bagaimanakah adabnya? Ya, adab pandangan mata kita, adab pendengaran kita, lisan kita, kedua tangan kita dan kedua kaki kita. Berikutnya beliau menerangkan tentang adabul bawatin. Bagaimanakah adab batin kita di saat berinteraksi dengan sahabat kita, saudara kita. Beliau mengatakan adabul bawatin, ya. Wa'lam ya ukhayya waffaqakallahu lirraghbati fi adabil suhbah anna adab adh-dhahiri unwanu adabil batin liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ra'a rajulan yamassu lihyatahu fi shalah faqala law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuhu. Wa'lam, dan ketahuilah ya ukhayya, wahai saudaraku, waffaqakallahu lirraghbati fi adabi suhbah, semoga Allah memberimu taufik untuk antusias mempelajari adab-adab persahabatan, persaudaraan, pertemanan. Ketahuilah anna adab adh-dhahir, bahwa adab zahir, adab lahiriah, unwanu adabil batin, merupakan alamat, tanda adab di dalam batin. Ya, ini prinsipnya. Adz-dzahir lahiriah merupakan cerminan apa yang ada di dalam batin. Adab lahiriah pada seseorang merupakan cerminan bagaimanakah adab dia di dalam hatinya. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat ada seseorang yang menyentuh atau memegang jenggotnya di saat sholat sambil memegang jenggotnya. Faqala, beliau mengatakan, lau khasha'a qalbu hada, seandainya hati orang ini khusyuk, yakni batinnya khusyuk, la khasha'at jawarihuhu, tentu anggota tubuhnya yang nampak lahiriah juga akan khusyuk. Ya. Yakni perbuatan dia memegang jenggot, ya, menunjukkan dia kurang khusyuk. Sekaligus pertanda bahwa hatinya itu tidak khusyuk. Seandainya hati orang ini khusyuk, niscaya akan khusyuk pula anggota-anggota tubuhnya lahiriah. Sehingga di dalam hadis ini, sebagaimana diriwayatkan, Nabi SAW mengaitkan antara kekhusyuan hati dengan kekhusyuan lahiriah. Dan kekhusyuan lahiriah, anggota tubuh yang nampak, jika khusyuk, ya, itu merupakan pertanda hatinya juga khusyuk. Dan sebaliknya, jika anggota tubuhnya tidak khusyuk, nampak melakukan gerakan-gerakan ya, yang percuma, yang sia-sia, bermain-main, maka itu pertanda bahwa hatinya juga tidak khusyuk. Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu. Seandainya hati orang ini khusyuk, niscaya akan khusyuk pula anggota-anggota tubuhnya. Ya, kata lau khasha'a, seandainya hati orang ini khusyuk, kata lau, seandainya, kata para ulama menunjukkan bahwa dia tidak khusyuk, bahwa itu tidak terjadi. Kata lau menunjukkan itu tidak terjadi. Tetapi seandainya terjadi, maka anggota tubuhnya juga akan khusyuk. Ya, menunjukkan bahwa hati orang tersebut tidaklah khusyuk. Ya. Hanya saja hadis ini, ya, sanadnya dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Jadi sanad hadis ini, lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu, sanadnya dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun maknanya benar, sering disebutkan oleh para ulama
ya, karena maknanya benar, ya, dan sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Ya, bahwa lahiriah merupakan tanda apa yang ada di dalam hati. Kemudian wa qala al-Junaid li Abi Hafsin. Ya, setelah hadis tersebut, penulis rahimahullah menyebutkan ya perkataan seorang ulama ya yang menunjukkan bahwa lahiriah merupakan tanda cerminan apa yang ada di dalam batin. Wa qala al-Junaid li Abi Hafsin, Junaid berkata kepada Abu Hafs, kepada orang lain yang bernama Abu Hafsin, Abu Hafs. Junaid berkata kepada Abu Hafs rahmatullahi alaihima, semoga rahmat Allah terlimpah kepada kedua orang ini, Adabta ashabaka adabas salatin. Junaid berkata kepada Abu Hafs, Adabta ashabaka, ya, engkau ya mendidik sahabatmu, para sahabatmu, yakni murid-muridmu, ya, sebagaimana didikannya para sultan, yakni para raja. Mesti kamu mendidik muridmu menjadi sebagus ini dengan kekerasan, seolah seperti itu. Kamu, wahai Abu Hafs, ya, berhasil mendidik murid-muridmu pasti dengan kekerasan. Sebagaimana seorang raja, pejabat, pembesar, ya, itu dengan kekuatannya, dengan kekuatannya, kedudukannya memaksa orang-orang di sekitarnya untuk tunduk, patuh dan beradab. Abu Hafs dituduh seperti itu oleh Al-Junaid. Disangka seperti itu. Kamu sebagai seorang guru, Abu Hafs, pasti mendidik murid-muridmu dengan kekerasan. Ya. Dengan semacam disiplin seperti di militer mungkin ya. Masih seperti itu dengan kekerasan. Maka faqala Abu Hafs ya menjawab, la ya Abul Qasim, walakinna husna adabil zahir unwanu adabil batin. Faqala Abu Hafs menjawab, ya, membantah, la, tidak. Yani aku tidak mendidik murid-muridku dengan kekerasan. Ya, mereka masya Allah adabnya bagus, murid-murid saya bagus. Ya, tapi bukan berarti saya menggunakan cara-cara yang keras, bukan. Tapi kenapa bisa seperti itu? Ya. Nah, nanti akan diterangkan. La ya Abul Qasim. Tidak wahai Abul Qasim. Abul Qasim yakni Junaid, kunyahnya Al-Junaid. Tidak wahai Abul Qasim. Walakinna husna adabil zahir. Hanya saja ya, bagusnya, baiknya adab lahiriah. Ya, baiknya adab lahiriah pada lahiriah seorang, unwanu merupakan tanda atau cerminan adab di dalam batin. Yakni yang saya perbaiki pada murid-murid saya itu batin mereka. Ya, menyentuh hati dengan batin mereka. Ya. Sehingga ketika batin mereka menjadi baik, ya, batin mereka menjadi beradab, maka akan tercermin pada lahiriah mereka. Nah, itu maksudnya Abu Hafsin rahimahullah memahamkan ya, bahwa semestinya yang diperbaiki terlebih dahulu adalah batin, ya, motivasi, ya, motivasinya terlebih dahulu, mentalnya. Ya, jika batinnya sudah bagus, sudah baik, ya, maka insya Allah akan tercermin kebaikan itu pada adab lahiriahnya. Nah, sehingga kesimpulannya seperti yang beliau sebutkan, adabul zahir unwanu adabil batin. Adab lahiriah merupakan pertanda dan cerminan adab di dalam batin. Ya, bagus atau tidaknya. Ya, sebaliknya orang yang lahiriahnya ya kurang beradab, ya. Kurang beradab, ya, suka kurang ajar misalkan ya. Enggak etis dalam berbagai hal, ya, kurang adab, kurang malu, ya, sepertinya dia nggak tahu malu, soalnya perbuatannya seperti ini, nggak adab, nggak etis, ya, maka ketahuilah bahwa itu pertanda bahwa batinnya juga tidak beradab, ya, hatinya tidak beradab.
Kemudian penulis rahimahullah mengatakan iqtiranul adab bil ilm wal hal was suhbah. Thumma alam anna kulla ilmin wa halin wa suhbatin kharaja min ghairi adabin ghalibin mardudun ala ahli. Yani setelah beliau menerangkan pentingnya adab di dalam batin, ya, adab batin itu sangat penting, ya. Tidak hanya adab secara lahiriah, karena seringkali orang kalau diajari masalah adab hanya lahiriahnya saja. Ayo, yang beradab, yang bagus adabnya, cuma lahiriahnya saja yang diperbaiki, tapi kurang menyentuh batinnya. Kenapa saya harus seperti ini? Kenapa saya harus melakukan etika seperti ini? Ya. Tidak diperbaiki hatinya. Maka setelah beliau menerangkan pentingnya adab dalam batin dan itu akan tercermin pada lahiriah, berikutnya beliau menerangkan bahwa adanya keterkaitan erat antara adab dengan ilmu dan persahabatan. Yani bahwa ilmu tanpa diiringi adab, maka ilmu tersebut tidak bermanfaat. Interaksi-interaksi yang nampaknya baik di dalam persahabatan, di dalam persahabatan, persaudaraan, masya Allah orangnya baik, tapi tanpa diiringi dengan adab yang benar, juga percuma, sia-sia. Apalagi jika memang niatnya saja ingin berinteraksi yang baik, tapi dia tidak tahu adabnya bagaimana, maka persahabatan itu akan kacau. Beliau menerangkan berikutnya ini bahwa adab itu sangat diperlukan di dalam ilmu, demikian juga di dalam as-suhbah, persahabatan. Tsumma alam, kemudian ketahuilah, anna kulla ilmin wa halin wa suhbah, bahwa setiap ilmu, setiap keadaan dan setiap persahabatan pertemanan, kharaja min ghairi adabin ghalib, yang keluar dari adab yang dominan, yakni persahabatan, pertemanan, tapi tidak diwarnai dengan adab yang mendominasi. Masya Allah, kelihatannya bagus atau kelihatannya hubungannya erat sekali antara orang ini dengan orang itu, berteman dekat, bersahabat karib, tetapi interaksi di antara mereka berdua tidak diwarnai dengan adab yang dominan. Demikian juga ilmunya masya Allah bagus, luar biasa, hafalan Qur'annya jarang salah misalkan, tapi nggak adab. Khutbahnya bagus masya Allah, tapi nggak adab di dalam penerapan ilmunya, di dalam kesehariannya nggak adab, maka itu juga percuma. Setiap ilmu dan persahabatan yang keluar dari adab yang dominan, tidak diiringi dengan adab yang mendominasi, mardudun ala ahlih, maka percuma, tertolak kepada pemiliknya. Mardud ala ahlih ini ungkapan bahwa itu tidak bermanfaat. Ilmunya tidak bermanfaat tanpa disertai adab. Demikian juga persahabatan, pertemanan tanpa diiringi adab yang benar, adab yang baik, adab yang islami juga percuma, tidak bermanfaat. Bahkan bisa jadi akan menimbulkan mudarat yang besar pada akhirnya nanti. Mungkin akan saling bermusuhan. Liqaulihi alaihi salam, innallaha addabani fa ahsana ta'dibi. Ini dalilnya berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha addabani fa ahsana ta'dibi. Sesungguhnya Allah telah mengajariku adab. Fa ahsana ta'dibi, dan dia sangat baik di dalam mendidikku, mengajariku adab. Wa kana alaihi salam yuhibbu ma'aliyal akhlaq, dan Nabi SAW juga sangat mencintai ma'aliyal akhlaq, akhlak-akhlak yang luhur. Ini dalil yang umum saja, dalil yang umum bahwa adab itu sangat diperlukan di dalam berbagai hal. Hanya saja penulis rahimahullah mengaitkannya dengan pentingnya adab di dalam ilmu dan dalam persahabatan. Ini dalam persahabatan juga membutuhkan adab.
ya, tanpa adab yang baik di dalam interaksi di antara beberapa orang yang bersahabat, ya, maka persahabatan itu akan sia-sia dan tidak bermanfaat. Al-batin muttala'ullah. Berikutnya, batin merupakan bagian yang dilihat, yang dipandang oleh Allah. Ya. Wa idza wajaba 'alal 'abdi mura'atu dhahirihi li suhbatil khalq fa mura'atu batinihi aula li'annahu muttala'ur rabbi ta'ala. Apabila seorang hamba wajib memperhatikan zahirnya, lahiriahnya, adab lahiriah, li suhbatil khalqi, di dalam berinteraksi, bergaul dengan sesama makhluk, ya, fa mura'atu batinihi aula, maka memperhatikan adab batin, memperhatikan adab batinnya, aula, itu lebih, ya, penting lagi, lebih utama lagi, lebih diwajibkan. Ya, kita wajib beradab kepada teman kita, kita wajib beradab kepada sahabat kita, kepada orang yang lebih tua, demikian juga kepada orang yang lebih muda. Kita harus beradab. Itu apa? Lahiriah. Wajib tidak? Ya wajib, secara umum wajib memperhatikan adab lahiriah. Maka beliau di sini mengingatkan, jika memperhatikan lahiriah saja wajib, ya, maka memperhatikan batin ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia itu juga lebih diwajibkan lagi. Jangan sampai kita hanya beradab secara basa-basi saja, ya, di depan muka, ya, di muka saja adabnya bagus, batinnya masya Allah penuh dengan kedengkian, hasad, ya, misalkan dendam, naudzubillah, ya jangan. Sehingga memperhatikan, ya, adab batin itu lebih penting. Lebih penting bukan berarti hanya itu, adab zahir juga penting. Semuanya wajib. Karena kadang orang dikatakan lebih penting, akhirnya cuma fokus hanya itu. Adab batin lebih penting, akhirnya fokusnya hanya adab batin, lahiriahnya enggak adab. Ya, yang penting kan saya jujur, pertemanan saya jujur sehingga saya belak-belakan. Tapi enggak adab itu namanya. Kadang orang kan seperti itu. Yang penting kan saya jujur, tulus, menyayangi, mencintai teman saya ini, sahabat saya, sahabat dekat. Menganggap kedekatan yang sangat, ya, itu membuat dia boleh belak-belakan, gak adab dan kurang ajar kepada temannya, itu salah juga. Ya. Berarti itu seolah memperhatikan adab batin, tapi tidak menerapkan, tidak memperhatikan adab zahir. Dua-duanya wajib. Wajib memperhatikan adab lahiriah, demikian juga wajib, lebih wajib lagi memperhatikan adab batin. Dua-duanya. Sehingga sedekat apapun, ya, setulus apapun kecintaan kita kepada sahabat kita, saudara kita, tetap, ya, ada adab-adab lahiriah yang harus kita terapkan, yang harus kita jaga. Justru itu dalam rangka menjaga apa? Menjaga pertemanan dan persahabatan kita. Sebab kalau tidak beradab, ya, maka ingat, kita itu berinteraksi dengan sesama manusia yang mereka memiliki perasaan. Ya, bisa jadi mereka itu tersinggung, kemudian marah, emosi dan membenci kita. Demikian juga ingat, ya, di samping manusia itu memiliki perasaan dan hawa nafsu, ya, di sana juga ada pihak lain, pihak yang ketiga itu syaitan. Yang mana syaitan itu suka memecah belah di antara manusia, ya, memecah belah dan mengadu domba di antara manusia. Terlebih manusia-manusia yang saling bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Syaitan sangat haris, sangat bersemangat, ya, di dalam memecah belah, ya, barisan persatuan Ahlussunnah wal Jamaah. Famura'atu batinihi aula, maka memperhatikan batinnya lebih wajib lagi, lebih penting lagi, li'annahu muttala'ur rabbi ta'ala, sebab, ya, batin merupakan bagian yang dipandang oleh Ar-Rabb, oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, tentu kita ingat dengan hadis bagaimana innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ya. Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk-bentuk fisik kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah memandang hati kalian, ya, dan amalan kalian. Yang Allah lihat adalah hati kita. Walaupun jika hati itu baik, maka akan tercermin pada, ya, lahiriah kita. Seperti tadi, hati dan amalan. Allah memandang hati kita dan amalan kita. Ya, tapi pada asalnya Allah pandang adalah hati kita. Ya. Oleh karena itu, jangan terkecoh. Oh, saya sudah memberikan hak saudara saya. Saya sudah semaksimal mungkin beradab dan beretika baik di dalam berinteraksi dengan sama manusia. Ya. Iya, itu lahiriahnya saja. Tapi batinnya sudah atau belum? Atau jangan-jangan kamu masih menyimpan rasa dengki, dendam, hasad, ya, dan lain sebagainya dari berbagai kotoran hati. Ya. Padahal yang Allah lihat itu apanya? Hatinya. Ya, sebaik apapun interaksi seorang kepada orang lain, tapi hatinya, ya, memendam, ya, kebusukan, ya, sama saja. Ya, justru itu, ya, ada semacam unsur kemunafikan. Sebab an-nifaq, kemunafikan itu artinya apa? Mukhalafatul zahir lil batin, atau mukhalafatul batin lil zahir. Perbedaan antara lahir dengan batin. Yang ditampakkan berbeda dengan yang disembunyikan. Itu nifaq. Ya, itu yang disebut dengan nifaq. Juga bisa disebut dengan kadhib, kebohongan atau ketidakjujuran. Tidak jujur, tidak tulus, atau kemunafikan. Ya, tidak selaras antara lahiriah dengan batin. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, ya, perbaiki lahiriah kita, interaksi yang baik. Demikian juga batin kita setulus-tulusnya lillahi ta'ala. Ya, tulus, ya, menginginkan kebaikan, memang mencintai orang lain, ya, mencintai orang lain, mencintai fulan, mencintai dia, bukan semata-mata basa-basi, mujamalah, ya, bukan semata-mata basa-basi di muka saja, tapi hatinya benci, mendendam, ya, jangan. Wallahul musta'an. Nah, kemudian penulis rahimahullah mengatakan wa mura'atu batinihi wa adabiha bimulazamatil ikhlas wa tawakkuli wal khaufi war raja' war ridha was sabr wa salamatil sadr wa husnul tawiyah wal ihtimam bidzalika fi amril muslimin liqauli alaihi salam man lam yahtamma lil muslimina falaysa minhum. Penulis rahimahullah menyebutkan, ya, beberapa bentuk adab batin di dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Ya, adab batinnya bagaimana? Adab lahiriahnya banyak, sudah kita lewati. Ya, adab lahiriah itu umumnya. Nah, berikutnya ini sekilas adab batin, beberapa bentuk adab batin. Ketika berinteraksi bagaimana batin kita. Wa mura'atu batinihi wa adabiha bimulazamat, memperhatikan adab-adab batin, yaitu dengan senantiasa al-ikhlas, tulus ikhlas. Ya, tulus ikhlas. Ya. Interaksi dengan fulan, interaksi dengan ilan, si A, si B sebaik mungkin dan diniatkan ikhlas, tulus lillahi ta'ala. Ya, ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Sebab jika kita, ya, melakukannya dalam rangka melaksanakan perintah Allah, maka itu menjadi ibadah yang berpahala dengan syarat kita ikhlas. Kalau tidak ikhlas, sebaik apapun interaksi kita yang baik, banyak memberi, ya, sedekah atau memberi bantuan apapun, hadiah, ya, atau bermuka yang manis atau bertutur kata yang santun, bagus, masya Allah, tapi nggak ikhlas, ya, nggak berpahala, tidak berpahala. Sehingga harus diniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Saya seperti ini,
ya lillahi ta'ala, ikhlas. Ya, bersedekah, memberi apapun, ya, bermuka yang manis, bertutur kata yang sopan, ya, menebar salam dan seterusnya lillahi ta'ala. Kemudian wat tawakkul, yang kedua, adab batinnya juga adalah at-tawakkul. Ya, dengan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertawakal kepada Allah. Ya. Di dalam berinteraksi dengan sahabat-sahabat kita, itu hanyalah upaya kita, usaha kita secara lahiriah. Ya. Usaha secara lahiriah. Dan batin kita berhasil atau tidak, bermanfaat atau tidak interaksi saya ini. Barangkali saya sudah berinteraksi sebaik mungkin dengan banyak orang, tapi kok saya tetap dibenci. Ya sudah, saya sudah tawakal. Saya sudah berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya sudah berusaha. Ya, setelah itu bertawakal, bersandar hatinya kepada Allah. Dan ingat, tawakal itu adalah amalul qalb, ibadahnya hati. Ya, ibadahnya hati. Sehingga beliau sebutkan di sini termasuk apa? Adab batin. Tawakal itu merupakan ibadah hati, ibadah qalbiyah, batin. Hanya saja ya, sangat berkaitan erat dengan adanya usaha. Sebab orang yang tidak berusaha, dia tidak bertawakal. Tapi namanya tawakul, ya, berpangku tangan. Tawakal yang benar adalah tawakal yang diiringi dengan usaha. Sehingga seperti tadi, setelah kita berinteraksi semaksimal mungkin, ya, masing-masing orang kita sikapi sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan derajatnya, tingkatannya berbeda-beda. Ya, hasilnya bagaimana? Bertawakal kepada Allah. Ya, jangan bersandar saya sudah berusaha ya semaksimal mungkin, saya sudah baik sekali kepada orang-orang. Ya, pasti hasilnya juga akan baik. Ya, pasti hubungan juga akan semakin erat antara saya dengan fulan. Pasti saya akan disukai dan seterusnya, enggak mesti. Ya. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal khauf, termasuk bentuk adab batin, ya, adalah al khauf. Ya, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah. yakni takut kepada Allah di dalam ya setiap interaksi dengan manusia. Jangan lupakan rasa takut kepada Allah. Ya. Sebab memang seorang mukmin itu harus senantiasa memiliki khauf, rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut ini akan menjadi pelecut baginya ya, untuk melaksanakan ya, apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, yang mendorong seseorang ya, untuk selalu berjalan dan terikat dengan rambu-rambunya, rambu-rambu syariat itu apa? Rasa takut. Ya. Sebagai contoh, terlepas dari masalah adab ya, terlepas dari masalah adab. Ya. Kita sholat. Kenapa kita sholat? Apa yang mendorong kita? Pelecutnya apa? Yang mendorong kita ya karena kita takut nggak sholat nanti masuk neraka. Ya, nanti diazab. Ya, kenapa berpuasa ya? Takut kalau nggak berpuasa nanti diazab. Ya. Dan seterusnya. Demikian juga interaksi kita dengan sama manusia, di sana ada rambu-rambu syariat. Ketika kita senantiasa takut kepada Allah, ya, maka itu bisa mendorong kita menjadi pelecut bagi kita untuk terikat dengan rambu-rambu syariat di dalam interaksi dengan sesama manusia. Sehingga harus senantiasa menghadirkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah di dalam setiap interaksi kita. Ya. Sehingga jangan sampai ya, kurangnya rasa takut kepada Allah membuat kita terjatuh dalam keharaman dengan anggapan ya, dengan anggapan dalam rangka berbuat baik kepada orang lain. Ya kan orangnya begini biar dia senang dan seterusnya. Menyenangkan orang lain tapi terjatuh dalam keharaman. Kok bisa? Ya karena tidak takut atau kurang rasa takut kepada Allah.
Ketika kurang rasa takut kepada Allah, maka bisa jadi seseorang menganggap ya, beradab, beretika ya, dengan orang lain, tapi dalam bentuk melanggar syariat. Dalam bentuk melanggar syariat ini enggak etis, kalau saya enggak melakukan seperti ini enggak etis menurut masyarakat. Ya. Terus yang dilakukan apa? Pelanggaran syariat sesuai dengan tradisi yang melanggar syariat misalkan. Oleh karena itu beliau menyebutkan di sini harus tetap menjaga adab batin, di antaranya adalah khauf. Interaksi dengan sesama manusia namun tetap memiliki rasa takut kepada Allah. Rasa takut itu akan menjaga kita untuk terus di atas rel ya, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, rambu-rambu syariat. Kemudian warraja, di antara adab-adab batinnya pula adalah ar-raja. Ar-raja yaitu rasa harap kepada Allah. Ya, ini juga menjadi penarik bagi kita. Kalau al-khauf ya seperti pelecut mendorong kita. Adapun ar-raja harapan. Ya, kita memiliki harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini adalah interaksi di antara sama manusia. Ya. Kenapa saya berbuat baik kepada fulan? Kenapa saya beradab kepada fulan? Dan seterusnya. Kenapa? Karena ada harapan. Apa harapan itu? Harapan saya adalah pahala yang besar di sisi Allah. Pahalanya banyak. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala misalkan mencintai orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Di antara makna ihsan adalah berbuat baik dengan sesama manusia, sesama makhluk. Saya ingin dicintai oleh Allah, ini harapan saya. Ya, sehingga saya berbuat baik kepada setiap makhluk. Ini contoh. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ar-ridha. Yang berikutnya adalah ar-ridha. Yani ridha. Ya. Ridha itu yani kelapangan hati. Ya. Kelapangan hati ya. Di dalam menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Lapang. Ya. Lapang, benar-benar lapang. Ya. Sudah pernah kita sampaikan juga perbedaan ridha dengan as-sabr. Ya. Kalau sabar itu seorang masih merasakan pedih, merasakan pahit, sakit, hanya saja ditahan supaya tidak terucap, supaya tidak ya muncul dalam perbuatan. Adapun ridha, lapang, benar-benar lapang, enggak ada masalah, mau begini mau begitu enggak masalah, semuanya Allah yang menetapkan. Sama sekali enggak ada rasa pahit. Wah, itu berat sekali. Ya. Pahitnya yang mungkin ya sekedar di fisik, misalkan sakit, rasa sakit penyakit terasa di fisik, tapi hatinya lapang, enggak ada masalah. Ya. Bukan berarti enggak merasakan sakit fisiknya, ya wajar orang sedang tertimpa musibah sakit ya fisiknya sakit. Dan saya hatinya yang dimaksud. Hatinya itu lapang, enggak masalah mau sakit mau tidak, Allah yang menakdirkan. Nah ini. Ketika seseorang berinteraksi dengan sama manusia, tentu banyak hal yang akan apa? Didapatkan olehnya. Dari mereka ada yang memberikan sikap yang baik, ada yang memberikan sikap buruk, ya, ada yang beradab kepadanya, ada yang kurang adab, kurang ajar kepada dirinya. Nah, gimana kira-kira? Tetap semua itu, walaupun yang melakukan adalah sesama makhluk, tapi ingat makhluk ini juga di bawah takdir Allah. Allah yang menakdirkan, saya ridho. Nah itu, sehingga di dalam berinteraksi dengan sesama makhluk, sama manusia, apalagi sama sahabat, saudara, sama Ahlussunnah wal Jamaah, apapun yang menimpa kita, ini memang berat ya. Apapun yang menimpa kita, ya dari ucapan dan perbuatan saudara-saudara kita, ridho kepada Allah. Ya, saya rela. Saya rela di seperti ini kan. Ridho. Ya, itu kan berat ya. Kenapa ridho? Ya, karena Allah yang menakdirkan. Allah yang menakdirkan. Sama saja kita ridho dengan musibah. Hanya saja musibah ini terjadi melalui tangan makhluk, dari perbuatan makhluk.
Sehingga di antara adab batin yang sangat penting ini juga adalah ridho, lapang, hatinya benar-benar lapang, rela. Ya. Ya. Mendapatkan kebaikan dari seseorang, jelas rela, senang. Mendapatkan perlakuan buruk, ucapan buruk dari orang lain juga rela, ridho. Ya. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak menafikan apa? Tidak menafikan kita diperbolehkan mengambil hak kita kalau dizalimi. Ya, kalau kita dizalimi silakan. Ya, tidak dilarang dalam syariat untuk apa? Untuk mengambil hak kita. Ya. Mengambil hak kita, tapi secara umum prinsipnya kita tetap ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah as-sabr. Tadi sudah kita singgung tentang al-sabr. Sabr ini bersabar. Ya. Bersabar. Bersabar itu yakni habsun nafs. Menahan diri. Ya, menahan diri di sini mencakup banyak hal, setidaknya 3 hal. Kalau diglobalkan. Hati kita, lisan kita, dan anggota tubuh kita. Ya. Untuk apa? Untuk senantiasa taat kepada Allah. Ya. Untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Demikian juga menahan diri kita di saat menghadapi musibah. Ini sabar. Tentunya berbagai hal, berbagai macam sikap, rasa yang kita dapatkan dari orang-orang, dari makhluk-makhluk. Ada yang enak, ada yang tidak. Ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan. Maka prinsipnya adalah ini, ketika mendapatkan hal yang menyakitkan, as-sabr, bersabar. Itu juga sama dalam rangka bersabar menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga as-sabr di sini juga mencakup seperti tadi, bersabar menjalankan ketaatan, menjalankan perintah Allah. Sabar itu kan 3 macam kan. Bersabar, menahan diri di dalam ketaatan kepada Allah. Kan butuh sabar. Bersabar menahan diri meninggalkan maksiat. Yang ketiga bersabar menahan diri menghadapi musibah. 3 macam sabar ini kan kita perlukan ketika berinteraksi dengan sesama manusia. Ketika berinteraksi dengan sesama manusia, terkadang kita dituntut untuk melakukan, dituntut secara syariat untuk melakukan perbuatan yang kita merasa berat sebenarnya. Ayo, kita harus bersikap baik. Ayo, ada orang yang membutuhkan ini, kita harus berta'awun. Entah ta'awun dengan biaya, atau ta'awun dengan tenaga, atau ta'awun dengan apa. Ayo, gimana? Adab yang baiknya bagaimana? Sabar. Sabarnya gimana? Sabarnya sabar menjalankan ketaatan, menjalankan perintah. Ketika dihadapkan seperti ini, dihadapkan dengan keadaan seperti ini, bagaimana tuntutan syariat? Yang dituntut oleh syariat adalah kita berbuat. Kan seperti itu. Kita bertawun. Ikut bahu-membahu, membantu. Sabar. Sabar di dalam apa? Di dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Demikian juga tadi sabar macam yang kedua, bermaksiat. Jangan sampai bermaksiat, menahan diri dari maksiat. Ketika berinteraksi dengan orang lain, kadang kita terdorong emosi. Misalkan, ayo, kalau kita marah-marah, kita kemudian melampiaskan emosi, itu maksiat. Bisa menjadi maksiat kalau kita mengucapkan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah, atau melakukan perbuatan yang dilarang. Maksiat, ayo, sabar atau enggak? Kan dihadapkan dan itu. Berinteraksi dengan orang lain, sabar. Demikian juga sabar tadi menghadapi musibah. Musibah yang Allah takdirkan melalui tangan sahabat-sahabat kita, sabar juga. Kemudian wasalamatus sadr wa husnut tawiyah. Wasalamatus sadr, dan bersihnya dada, yakni hati. Hati yang bersih, selamat. Hati yang bersih, yang selamat. Bersih selamat dari apa ini?
Ya dari segala penyakit hati. Seperti tadi kita contohkan, ya, dendam, hasad, dengki, ya, dan banyak hal yang lain. Harus bersih hatinya. Wa husnul tawiyah. Wa husnul tawiyah, dan memiliki niat-niat yang baik. Ya, di dalam berinteraksi dengan sesama makhluk, sama manusia, kita harus memiliki, ya, niat-niat, pikiran-pikiran yang baik. Ya, jadi tulus di dalam persahabatan, tulus di dalam persaudaraan, tulus. Niat-niatnya selalu baik, nggak ada ternyata terselubung, ada tendensi pribadi. Oh ternyata punya kepentingan, pantesan selama ini baik sama saya. Nah, tidak. Memang husnul tawiyah. Tawiyah itu tadi batin, niat di dalam hati. Ya. Tulus. Ya, ini semisal dengan apa? Atau semakna dengan an-nush, an-nasihah. An-nasihah atau an-nush itu maknanya adalah iradatul khairil ghair. Ya. Menginginkan kebaikan, niat menginginkan kebaikan untuk orang lain. Itu nush. Ya. Dan bentuknya banyak sekali. Bentuknya sangat luas, cakupannya luas. Dan di antara bentuknya adalah tadi yang biasa kita pahami, nasihat, ya menegur ketika salah. Itu hanya sebagian kecil dari cakupan nush yang luas. An-nushu atau an-nasihah maknanya iradatul khairil ghair. Ya. Meniatkan, menginginkan kebaikan untuk orang lain, tulus, enggak ada tendensi apa-apa, bukan ada kepentingan pribadi saya di balik itu, enggak. Ya. Nah, para sahabat itu dibaiat oleh Nabi SAW ketika masuk Islam dengan beberapa poin. Berbaiat dengan beberapa poin, harus dipenuhi. Sumpah. Ya, harus berjanji. Di antara poinnya adalah wan-nush likulli muslim. An-nush, ya, tulus menginginkan kebaikan untuk setiap muslim. Menginginkan kebaikan, mengharapkan kebaikan untuk setiap muslim yang lain. Jadi harus tulus kepada muslim yang lain, enggak boleh ada niat-niat buruk yang terselubung. Ya. Dan itu berat. Oleh karena itu seingat saya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang masuk Islam beberapa hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Seingat saya sekitar 40 hari menjelang wafatnya beliau. Dibaiat untuk seperti itu, nush likulli muslim. Maka pada suatu ketika, seingat saya Jarir ya, yang dikisahkan seperti ini. Jadi dia membeli seekor kuda, ya, atau hewan tunggangan, ya, dengan harga sekian, ya, murah bagi dia murah. Kemudian Jarir menerangkan terus terang kepada pembeli, ya akhi, ya, kuda ini harganya semestinya sekian. Ini atau diterangkan harga kuda ini layak untuk dijual lebih tinggi. Kenapa kamu menjual saya harga sekian? Oh ya sudah, saya jual sekian. Setelah itu, ya akhi, ini masih layak untuk dinaikkan lagi harganya. Ini enggak masih di bawah harga semestinya ini. Kuda ini masih lebih tinggi lagi harganya di pasaran. Ya, dinaikkan lagi. Sampai akhirnya beberapa kali lipat, baru setelah itu Jarir membeli. Sampai seperti itunya. Ya. Ya bukan berarti harus seperti itu ya kita ya. Yang penting kan kita melihat orang ini memang orang yang layak berjual beli, penjualnya orang yang waras gitu, tahu harga pasar, jualnya sekian, ya sudah kita terima kan, boleh-boleh saja lah. Tapi maksudnya saking tulusnya Jarir bin Abdullah ini, saking tulusnya memberikan, ya akhi, kenapa sekian harganya? Begitu. Setidaknya ini menggambarkan kepada kita semestinya ya bagaimanakah ketulusan kita kepada muslim yang lain, tulus mengharapkan kebaikan untuk muslim yang lain. Jangan ada niat-niat, keinginan, kepentingan, tendensi yang terselubung. Wah, saya bantu biar nanti kalau saya butuh saya dibantu gitu. Ya kan? Ya insyaallah saling bantu membantu lah, enggak usah diniatkan seperti itu pun bantu membantu.
Tapi maksudnya sudah, masalah niat-niat nanti biar saya dibalas, udah disingkirkan. Ya, singkirkan. Dan semestinya kan kita bergantung hanya kepada Allah kan. Mau dibantu oleh makhluk, mau dibantu oleh fulan atau tidak, Allah akan menolong saya, akan memberikan pertolongan. Saya bersandar hanya kepada Allah. Allah memberikan jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka. Yang penting kita bertakwa kepada Allah, kan begitu. Ya. Jadi niat-niat seperti itu, tendensi-tendensi seperti itu, ya, kepentingan-kepentingan semacam itu sudah disingkirkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bentuk yang terakhir yang beliau sebutkan ini, walihtimam bidzalika fi amril muslimin. Ya. Dan ya, senantiasa memikirkan dan memperhatikan ya, urusan kaum muslimin. Muslimin di sini bukan maksudnya kaum muslimin secara umum ya. Ya maksudnya perorangan kita kan nggak mungkin. Tapi maksudnya kita selalu perhatian kepada sahabat-sahabat kita. Tuh sahabat saya kok, teman saya si fulan sedang seperti ini kok, gimana dia kabarnya? Dia sebenarnya sedang kenapa? Ya selalu ya memberikan perhatian kepada sahabat-sahabatnya. Jangan cuek ya. Jangan cuek. Nah, ini kan juga bagian dari amalan batin. Memikirkan, memperhatikan itu kan batin, hatinya. Ya, hatinya selalu memikirkan. Walaupun mungkin dalam ucapan enggak terlalu banyak mengucapkan masalah itu tentang problem-problemnya fulan, kasihan misalkan. Secara ucapan enggak, tapi hatinya selalu terfikir itu. Ya, membuat ya hatinya itu ya tersibukkan memikirkan itu. Terfikir jadi pikiran saya. Ya, fulan itu menjadi pikiran saya. Dia kenapa sebenarnya sekarang? Problem dia apa? Kasihan dan seterusnya. Liqauli alaihi salam, ini berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtamma lil muslimin falaysa minhum." Barang siapa tidak memberikan perhatian, kepedulian kepada kaum muslimin, falaysa minhum, maka dia tidak termasuk mereka, tidak termasuk golongan mereka. Orang yang tidak memiliki kepedulian, perhatian ya dengan kaum muslimin yang lain. Namun hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Walaupun secara umum ya insyaallah maknanya benar. Ya kita harus sabar memberikan perhatian kepada sesama kaum muslimin. Ya terlebih sahabat-sahabat kita yang dekat dengan kita, hak mereka lebih besar daripada yang lain. Baik. Kemudian beliau menyebutkan penutup. Ya. Fa idza ta'addaba an-nadhiru fi kitabina hadza bihadhil adab. Apabila orang yang mempelajari kitab kami ini menerapkan adab-adab ini, yakni adab-adab ini secara keseluruhan, wa ta'addaba dhahiru bima dzakarna, serta lahiriahnya ya, menerapkan adab sebagaimana yang kami terangkan. Jadi lahir batinnya menerapkan adab. Jadi jika pembaca kita mempelajari ini ya, kemudian benar-benar mempraktekkan dan menerapkan, rajautu an yakuna minal muqinin, maka aku berharap dia termasuk orang-orang yang yakin, orang-orang yang muqin, orang-orang yang yakin. Ya. Jadi orang yang benar-benar menerapkan adab Islami, ya, hanyalah orang-orang yang sampai pada derajat al-yaqin. Ya. Tapi orang yang masih ragu-ragu tentang bimbingan Allah, bimbingan Al-Quran dan hadis, ya demikian juga keterangan para ulama, bimbingan para ulama, berarti orang yang ya jelas orang yang ragu-ragu seperti itu tidak akan menerapkan adab-adab, ya, adab-adab Al-Quran, hadis yang diterangkan oleh para ulama. Maka aku berharap dia termasuk orang-orang yang yakin. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lil akhlaqil jamilah. Maka
kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan kepada kita akhlak yang indah. Wa an yusaddidana fi af'alina wa aqwalina wa ahwalina bimannihi wa karamihi. Ya, serta meluruskan kita, membimbing kita ya, di dalam perbuatan, ucapan dan setiap keadaan kita dengan karunia dan kemurahannya. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah Dialah yang maha ya, mulia, maha pemberi kemurahan, wa arhamur rahimin, dan maha merahmati. Jadi beliau berdoa agar apa? Kita semua ya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki akhlak yang indah dan selalu memberikan kepada kita as-sadat, ketepatan di dalam berbuat, berucap dan di setiap kondisi kita. Walhamdulillahi wahdah wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dah Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, dengan ini walhamdulillah kita menyelesaikan ya kitab Adabul Isyrah wa Dzikrus Shahbah wal Ukhuwah karya Syekh Abdul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi rahimahullah. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Sekiranya ada kekeliruan di dalam materi yang saya sampaikan atau di dalam perkataan yang saya ucapkan, ya saya beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, ya, dan kemudian memohon kelapangan dari antum semuanya. Nah, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Ya. Sementara kita cukupkan, entah untuk kajian-kajian berikutnya kita bisa memilih kitab yang lain insyaallah. Ya, tafadhalu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.